Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kita. Pemirsa, ada Mas Imam Priyono, jubir dari P3. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat Mas. malam, Bapak-Bapak narasumber. Selamat Oke, malam. baik Mas Imam, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih soal perolehan partai di pemilu 2024. Dan ini agak ironi nih Mas Imam, mungkin untuk P3 dari 1971 ini pertama kalinya P3 tidak bisa mengirimkan wakilnya ke Senayan. Kalau tadi PSI nunggu lebaran kedua evaluasinya, P3 sudah melakukan evaluasi langsungkah untuk hal ini? Sejak tanggal 20, seluruh jajaran majelis pengurus harian P3 beragam elemen terus berdiskusi. Salah satunya tentu kita menilik hasil Pilpres dan hasil Pileg. Dan ini dilakukan bahkan sampai tadi malam, dan hari ini masih ada rapat-rapat intensif di antara semua elit P3 untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian menetapkan strategi-strategi ke depan yang kiranya akan kami lakukan secara simultan. Dan memang ini cukup mengagetkan untuk kami. Kami sementara menurut tabulasi nasional KPU kemarin disampaikan belum melampaui 4%, meskipun kami meyakini bahwa angka data internal kami bisa mencapai 4,01 hingga 4,04. Sehingga kami masih melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah jalan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Dan insya Allah kami sigap, solid untuk terus merangkai ikhtiar-ikhtiar politik ke depan. Oke, artinya concern dari P3 ini pada angka yang sudah diumumkan KPU dan sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke MK begitu, atau juga melihat proses ke dalamnya sendiri, apa yang menyebabkan, faktor-faktornya seperti apa, Mas Imam? Ya, kami insya Allah pasti akan menuju ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum kami terus intensif mengumpulkan beragam dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini masih terus berlangsung dan insya Allah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan, kami akan segera mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang seperti yang tadi Mbak sampaikan juga, ada beberapa angka-angka yang kami anggap tidak sesuai dengan perolehan kami di beberapa daerah, sehingga ini yang akan kami coba challenge di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ruang konstitusi yang terbuka sampai sekarang. Dan kami masih optimis, mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat Indonesia, konstituen P3, para ulama, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkan setiap suara yang sudah diamanahkan kepada kami. Karena sekali lagi, Partai P3 ini partai yang legend, tadi bahasanya TV One, dan partai ini warisan para ulama, didirikan oleh para pendiri bangsa. Tentu memang tidak pernah mudah mengelola sebuah partai di tengah iklim elektoral yang sedemikian rupa gitu ya, yang masih banyak sekali kekurangan. Bahkan banyak pihak menilai ini banyak kecurangan, banyak hal-hal politik uang dan seterusnya, sehingga ini memang tidak mudah untuk partai ideologi seperti P3. Tetapi kami terus berikhtiar, dan sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar politik yang dilakukan Bapak Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 merupakan salah satu ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan, berkeliling lebih dari 1 tahun, dan alhamdulillah sebenarnya menuai hasil yang cukup baik. Tapi memang ada hal-hal yang kita ketahui bersama, tidak mudah untuk memenangkan hati rakyat di tengah suasana saat ini. Oke, tadi kalau Prof. Burhan juga sempat menyinggung nih Mas Imam, nampaknya kader-kader ataupun caleg dari P3 ini butuh lebih kompetitif lagi di pemilu 2024. Selain kita menilai langkahnya nanti akan menggugat ke MK, kalau Mas Imam menilainya seperti apa? Termasuk juga langkah ketika menentukan akan bergabung dengan koalisi mana tadi di Pilpres 2024, Mas Imam? Kalau soal competitiveness, para caleg kami tentu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kader yang sudah berkompetisi di 2019 maupun di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di 2024
bisa dibilang ini salah satu komposisi caleg terbaik yang pernah dimiliki oleh P3. Kami punya misalnya mantan ketua alumni IPB, kami punya aktivis, kami punya akademisi dan seterusnya. Tetapi ya memang 2024 sebuah medan perjuangan politik yang tidak sederhana. Saya rasa semua politisi mengalami hal yang sama. Banyak incumbent yang juga tidak mudah kembali melenggang ke Senayan, misalnya itu menjadi sebuah realitas lapangan yang kita temui hari-hari belakangan ini. Dan langkah politik di 2024 akan bergabung kemana? Sesungguhnya P3 ini partai ideologis yang pengambilan keputusannya cukup ajak begitu ya, bisa dibilang. Selalu ada musyawarah, selalu tidak pakai selera pribadi, bukan ansih selera ketua umum misalnya, tetapi mendengarkan banyak pihak gitu ya. Bapak Muhammad Mardiono sejak awal, misalnya kita mendukung Mas Ganjar pada Rapimnas kelima di Yogyakarta pada April 2023 itu sebuah keputusan yang solid dirembuk di sebuah Rapimnas dengan sejumlah elemen P3 dan itu adalah hal yang mapan begitu, dan langkah-langkah ke depan juga akan dirangkai demikian. Makanya Pak Mardiono sejak tanggal 20, 21, 22 itu terus berkomunikasi dengan semua elemen P3 sehingga apapun strategi politik atau pilihan politik ke depan akan menjadi pilihan politik yang solid dan insya Allah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan tentu konstituen P3. Oke, baik Mas Imam, terima kasih atas penjelasannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan yang seru ini untuk Anda. Usai jeda kami kembali.